Oke, kita lanjutkan lagi. Terakhir kita sudah bahas bahwa sebuah fungsi itu adalah representasi dari titik-titik, himpunan dari titik-titik X dan Y, di mana kita punya sebuah fungsi, gitu ya. Nanti kita lihat nilai X-nya mulai dari berapa sampai berapa. Di sini ada fungsi 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 ya. Tapi di sini representasi dari semua nilai x yang intervalnya sangat dekat. Oke, di sini kita punya intervalnya 0,5 ya. Kemudian yang ini adalah intervalnya 0,25. Ini adalah berapa tadi? 0,1 ya. Kemudian ini ya, ini sebenarnya karena nilai x-nya nggak terlalu besar. Nanti kalau nilai x interval x-nya misalnya minus 4 sampai 8, maka nanti ini akan terlihat sampai di sini ya, proses seperti ini. Oke, jadi kalau kita perbesar, jadi sebuah garis itu sebenarnya adalah sebuah titik-titik yang memiliki interval ya. Jadi ini intervalnya 0,001 tadi ya. Jadi terlihat sebagai sebuah garis. Jadi kalau kita sambung, maka ini adalah representasi dari 2x kuadrat minus 5x tambah 3 untuk untuk x yang sangat dekat. Oke, kita lanjut. Sekarang jadi tadi itu sudah saya jelaskan mengenai persamaan garis ya, representasi dari fungsi ini dalam sebuah koordinat x dan y. Maka formula ini adalah sebuah garis seperti ini. Nah, yang kita cari adalah root ya, root atau akar, kondisi di mana ketika fungsi ini memotong sumbu x ya, sumbu x, berarti ketika fungsi ini memotong sumbu x, maka dipastikan nilai y itu sama dengan 0. Kita cari nilai x, itu yang dikatakan sebagai rootnya, sebagai akarnya. Oke, kalau kita pakai cara yang lama, maka kita akan menggunakan rumus, mana rumusnya? Modul berapa ya? Modul awal ini. Nah, ini dia rumusnya ya. Jadi kalau kita mencari nilai tadi, nilai akar ya, root dari persamaan ini, nilai x ketika y sama dengan 0, maka cara kalkulus yang biasa, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi koefisien dari x kuadrat itu adalah a, koefisien dari x pangkat 1 adalah b, koefisien dari x pangkat 0 atau sebuah konstanta itu adalah c. Maka kalau kita masukkan, maka kita akan mendapatkan nilai x seperti itu. Nah, saya tidak akan turunkan ya. Kemudian kita akan mencari cara yang lain ya. Untuk mencari root of high degree ini ada 3 ya, ada simple iteration,
ada Newton-Raphson method ya, ada bisection method. Oke. Di sini masalahnya masih mudah ya. Kita belum terlalu kompleks, tapi coba kita lihat. Saya akan bahas di part ini, saya akan bahas mengenai simple iteration method. Ini adalah langkah-langkahnya. Ya, jadi nanti ketika UTS saya kasih sebuah fungsi, sebuah persamaan kuadrat ya. Jadi pertama adalah langkah-langkah dalam simple iteration method adalah mengatur ulang persamaan sehingga variabel x ya berada di sebelah kiri persamaan. Walaupun di sini kalau kita lihat ya tetap ada 2x ya. Jadi ibaratnya di sini misalnya ada 2x kuadrat dikurang 5x tambah 3 ya. Ini mungkin saya ambil di sini. Perubahannya saya perlihatkan. Jadi langkah pertama adalah mengatur ulang persamaan. Jadi kita punya 2x kuadrat dikurang 5x ya ditambah dengan 3 sama dengan 0. Oke. Jadi dengan metode simple iteration ya, simple iteration method ya. Ini adalah cara yang paling sederhana. Ya, langkah pertama adalah kita atur ulang persamaan sehingga variabel x berada di sebelah kiri persamaan. Jadi kalau kita lihat di sini ada x kuadrat, di sini ada minus 5x ya. Ya, berarti nilai x di sini dengan nilai x di sini sebenarnya adalah sama ya, sama-sama nilai x ya. Oke, jadi kita bisa ambil 5x-nya. Jadi kalau kita ambil yang 5x di sini berarti ya 5x-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Oke. Jadi sebenarnya cara cepatnya aja deh ya, saya pakai cara cepatnya aja. Jadi 2x kuadrat ditambah dengan 3 itu sama dengan 5x ya. Karena dia pindah maka dia jadinya min menjadi plus. Oke, kemudian karena ini adalah sama, jadi kita bisa buat seperti ini. Berarti 5x itu sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3 gitu ya. Oke, ini kita pindahkan saja. Nah, kemudian maka terakhir adalah kita punya x sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 5 ya. Semuanya kita bagi dengan 5. Maka kita dapatkan pertama adalah x itu sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 5 ya. Ini sama aja ya. Oke. Itu adalah fungsi yang pertama. Tapi kalau kita mau rubah yang 2x kuadrat ya, kalau kita punya 2x kuadrat dikurang 5x ditambah dengan 3 sama dengan 0, maka di sini kita bikin 2x kuadrat sama dengan 5x-nya pindah menjadi plus 5x dikurang dengan 3. Kemudian 2-nya kita hilangkan menjadi x kuadrat sama dengan 5x minus 3 ya dibagi dengan 2 gitu semuanya. Ini materi kalkulus 1 ya. Saya nggak bahas, tapi nanti kalau ada yang kesulitan di sini nanti bisa saya lebih detailkan lagi. Kemudian bagaimana cara menghilangkan x kuadrat? Maka x kuadrat kita akar. Maka sama dengan 5x dikurang 3 dibagi dengan 2 kita akarkan. Maka ini sama dengan x sama dengan 5x dikurang 3 dibagi dengan 2 kita akarkan. Nah, gitu. Maka di situ kita sudah dapatkan x sama dengan 2x kuadrat tambah 3 dibagi dengan 5 ya.
Ini adalah versi yang pertamanya, dan versi yang keduanya adalah akar dari 5x kurang 3 bagi 2. Jadi nanti kalau Anda punya soal seperti ini, Anda lakukan seperti ini ya. Ini gampang aja. Oke, kemudian di sini ini nanti Anda akan ketika bicara tentang machine learning, ketika bicara tentang machine learning ya, ketika bicara tentang machine learning gitu ya, ketika bicara tentang deep learning atau jaringan saraf tiruan atau algoritma-algoritma yang lain, maka nanti Anda ketemu dengan istilah yang namanya inisialisasi dengan yang namanya epoch gitu ya, yang namanya epoch. Epoch ini looping ya, epoch ini adalah loopingnya. Jadi kekuatan dari komputer adalah dia bisa melooping sangat-sangat besar loopingnya ya, sampai ya 1.000.000 kali looping juga dia nggak masalah gitu ya. Nah, inisialisasi ini ada istilahnya random gitu ya. Nanti kita inisialisasi beberapa nilai dengan secara random, kemudian kita akan looping, kita akan mencari nilai yang pas ya. Oke, nah di sini cara kerjanya adalah kita akan mencari sebuah nilai x atau dua buah nilai x gitu ya. Tapi kita asumsinya adalah kita tidak mengetahui nilai x ini gitu ya. Nah, kalau dari gambar mungkin kita tahu kira-kira nilainya seperti itu. Nah, jadi di metode ini kita akan melakukan menentukan sebuah nilai awal dari x. Menentukan nilai awal ya, berarti misalnya gimana kalau x-nya 2,6, gimana kalau x-nya 0,2, gimana kalau x-nya kita ambil 100, gimana kalau x-nya kita ambil minus 100 kayak gitu. Jadi di situ ada pengambilan nilai x, Berapa nilainya? Sebenarnya ya random ya. Bisa di random atau kita set 0 gitu ya, atau berapa. Maka di sini ada angka kedua adalah menentukan sebuah nilai awal dari x untuk digunakan di looping pertama. Ya, sekali lagi metode numerik itu adalah calculus with looping. Jadi kita akan ada banyak looping. Loopingnya itu adalah mendekati nilai gitu ya. Jadi konsep itu sebenarnya sudah digunakan di matematika abad 18. Oke. Kemudian masukkan nilai awal dari x ke nilai x di sebelah. Ini sebenarnya sudah saya bikin komplit ya. Ya, jadi konsep dari matematika agak sedikit berbeda dengan konsep dari programming ya. Ini saya jelaskan lagi. Semisal kita punya persamaan yang mana persamaannya adalah 2x kuadrat ya. Kita punya persamaan di langkah pertama, x itu adalah 2x kuadrat ditambah 3 dibagi dengan 5 gitu ya. Nah, kalau kita bicara matematika, kalau kita bicara math, maka nilai x di sini itu akan sama dengan nilai x di sini ya. Kalau di sini x-nya adalah 2, maka di sini x-nya juga 2. Dan sebenarnya itu yang akan kita cari. Kita akan mencari sebuah nilai x. Kalau di sebelah kirinya itu berapa nilainya, kemudian kita masukkan di persamaan di sini, ya x-nya sama dengan di sini, maka nilainya akan sama. Itu satu. Tapi kalau kita bicara di programming, maka di programming x sama dengan 2x kuadrat ditambah 3 dibagi 5 itu adalah terdapat dua eksekusi ya. Yang pertama adalah kita kerjakan dulu left side-nya. Jadi x di sini itu berbeda dengan x yang di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ambil x sama dengan katakanlah 1 gitu ya, maka ini di programming ya, ini di sisi programming.
Kalau kita ambil X sama dengan 1, maka persamaan di sini, X di sebelah kanan, di right side, itu berbeda dengan X yang di sebelah kanan itu mana? Anggapannya ini sebelah kanan, right side, ini adalah left side. Jadi X di sebelah right side, sebelah kanan itu berbeda dengan left side, karena kalau di programming kita kerjakan dulu di right side-nya ini, ya. Jadi kalau kita kerjakan, kita masukkan X di sini, maka itu akan sama dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 5, ya. Maka 2, saya kalau ada yang salah, 2 1 kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 5, berarti sama dengan 5 bagi 5, maka sama dengan 1. Oh, di sini kebenaran kita dapatkan nilai yang sama, ya. Oke, contoh yang nggak bagus, saya ambil contoh yang lain. X sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 5, saya ambil X-nya sama dengan katakanlah 2, ya. Maka X di sini sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 5, sama dengan berapa? 2 kali 2 kuadrat 4 tambah 3 bagi 5, berarti 2 kali 4 8 tambah 3 dibagi 5, berarti 11 dibagi 5. Berapa 11 bagi 5? Berapa 11 bagi 5? 2,2. 2,2. Oke. Ini adalah 2,2. Maka di left side-nya X-nya adalah 2,2, di right side-nya X-nya adalah 2, gitu, ya. Kalau di sini kita mendapatkan nilai X yang sama, ya. Jadi penghitungan di sebelah kanan ini itu sama dengan 1. Jadi X itu ini udah benar, ini yang kita cari, gitu, ya, ini yang kita cari. Nah, kalau di sini konsep yang tadi, ya, kita kerjakan dulu sebelah kanan, kemudian hasilnya kita berikan sebelah kiri, maka itu adalah yang digunakan di metode ini, ya. Jadi kita bedakan saja sekarang menjadi yang sebelah kanan menjadi yang sebelah kiri menjadi X new itu sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 5 untuk menunjukkan angka yang variabel yang berbeda, ya. Oke. Walaupun nanti pada akhirnya kita akan mencari nilai X new yang sama dengan nilai X, ya, tadi. Kemudian awalnya kita inisialisasi sebuah nilai X, katakanlah X sama dengan 0, gitu, ya. Misalkan X adalah 0. Oke, ini yang tadi X sama dengan 0, ya. Tadi kita sudah sampai sini, kita katakanlah X sama dengan 0, kemudian di sini ada masukkan nilai awal dari X ke nilai X di sebelah kanan persamaan dan hitung nilai baru dari X, ya. Misalkan ini, ya, ini atau saya bikin aja lagi di sini. Ini nanti ini di looping pertama, ya. Ini di looping pertama. Jadi kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka X new itu sama dengan 2 dikalikan dengan 0 kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 5 sama dengan 0 tambah 3 bagi 5, maka sama dengan 0,6, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, 0,6. Nah, di sini di looping pertama ini X-nya adalah 0, X new-nya adalah 0,6, ya. Berarti kita sebenarnya mendapatkan nilai X yang tidak sama, karena target kita adalah kita memiliki nilai X yang sama, ya. X-nya sama dengan X. Jadi kalau kita lihat di sini 19 menit. Jadi kalau kita lihat di sini oke. Jadi kita sudah sampai pada poin ketiga di sini. Masukkan nilai awal dari X ke nilai X sebelah kanan, ya. Kemudian hitung nilainya seperti yang tadi. Jadi X sama dengan 0 kita masukkan di sini. Ini sebenarnya saya bikin agak ini, ya, detail, ya, di PDF-nya. Kita dapatkan X new-nya adalah 0,6. Oke. Jika nilai X yang baru tidak sama dengan nilai X yang awal, maka ubah nilai X awal sama dengan nilai X yang baru
kayaknya kurang cocok ya. Jika nilai x new ya, jika nilai x new itu tidak sama dengan nilai x awal ya, maka ubah nilai x new menjadi nilai x menjadi nilai x new. Benar ini ya. Jika nilai x yang baru, jika nilai x new ya, jika nilai x new tidak sama dengan nilai x awal gitu ya, maka ubah nilai x awal sama dengan nilai x yang baru. Jadi di sini yang kita cek adalah nilai x yang tadi sama dengan 0 dengan nilai x new yang kita dapatkan ya. Maka kita ketahui bahwa tadi x-nya adalah 0 dan nilai x-nya adalah 0,6. Karena tidak sama, maka nilai x new ini kita berikan kepada nilai x. Jadi tadi nilai x-nya adalah 0, karena x tidak sama dengan x new, maka nilai x new ini kita berikan kepada nilai x. Maka sekarang di looping kedua x sama dengan 0,6 ya. Maka di looping kedua kita dapatkan sekarang x adalah 0,6 ya, maka kita cari x new lagi, masukin prosesnya, maka kita dapatkan x new adalah 0,74. Kita cek lagi apakah x new sama dengan x. Di sini di looping kedua ya, 0,744 itu tidak sama dengan 0,6, maka nilai x new yang baru ini kita berikan kepada nilai x. Jadi nilai x sama dengan 0,744. Kita masuk ke looping ketiga dan seterusnya ya sampai nilai x sama dengan x ya, walaupun nanti di sini nanti ada akurasinya kayak gitu ya. Di looping sebenarnya konsepnya gitu aja, maka dikatakan simple iteration method. Bagaimana kita mengimplementasikan metode ini dalam Python ya, mungkin di sini kelihatan ya. Oke, sampai sini saya stop dulu.